Halo, salam jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu tema yang menarik ya. Bagaimana kita bersikap terhadap penghinaan atau negativity yang dilakukan oleh orang kepada kita. Menarik kan? Ya, karena kita setiap orang yang hidup itu pasti akan mengalami penghinaan. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap hinaan yang dilakukan orang. Namun, respon kita dalam menghadapi hinaan dan kata-kata tindakan ataupun tindakan orang lain itulah yang berbeda-beda. Pada kali ini, saya akan mengambil satu buah pemikiran para filsuf Stoik dalam menghadapi hinaan orang. Saya sendiri sudah mempraktekkannya. Dan menurut saya ini amat sangat berguna dan merubah mindset cara pola pikir saya dalam menghadapi suatu negativitas atau penghinaan yang dilakukan oleh orang kepada saya. Ketika kita merasa dihina, sebenarnya yang terluka itu apa? Yang terluka itu adalah ego kita, ego saya. Ego sayalah yang membuat pikiran saya itu berkata-kata bahwa saya itu sedang dihina dan saya patut untuk sakit hati. Pikiran kitalah yang memegang kendali atas apa persepsi kita terhadap situasi yang terjadi pada kita. Ingat ya, kata kuncinya pikiran kita. Saat menghadapi hinaan, kita umumnya akan bereaksi secara emosional. Namun yang perlu kita pikirkan adalah mengapa toh kita itu merasa terhina dan apa artinya dihina? Mengapa kata-kata orang yang menghina itu begitu bisa memegang kendali atas pikiran kita sehingga kita bisa kehilangan akal sehat untuk sesaat saat itu ketika kita dihina? Tidak lain karena kita membiarkan persepsi kita yang ada di dalam pikiran kita mengendalikan dan memproses kata-kata hinaan orang tersebut. Banyak dari nasihat yang berkata, buang egomu, gitu ya. Tapi sebagai makhluk hidup, kita tidak mungkin membuang ego kita sepenuhnya. Tidak natural ya kalau menurut saya. Tetapi kita bisa menolak untuk menciptakan pikiran yang merasa atau menganggap kita terhina. Dalam hal ini, dikotomi kendali yang diajarkan oleh filsuf Stoik bisa kita terapkan, yaitu terdiri dari dua bagian. Apa yang di luar kontrol saya dan apa yang di dalam kontrol kendali saya. Dikotomi kendali ini adalah salah satu hal yang bisa merubah cara saya berpikir dalam menghadapi negativity atau hinaan dari orang ya. Kata-kata hinaan orang dan orang yang menghina kita itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sehebat apapun Anda tidak bisa mengendalikan pemikiran orang, mulut orang, tidak akan bisa. Mereka ya akan tetap begitu, tetap berkata-kata kasar dan kita tidak punya kontrol atas lidah dan pikiran mereka. Tetapi kita bisa memilih untuk mengendalikan pikiran kita ke arah yang positif. Mengendalikan pikiran kita supaya kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dikontrol oleh kata-katanya, dan mengendalikan persepsi kita akan situasi yang sedang terjadi. Kata-kata Epictetus, dia pernah berkata begini, ingatlah bahwa kitalah yang menyiksa diri kita sendiri. Kitalah yang membuat kesulitan untuk diri kita sendiri, yaitu persepsi kita. Misal, apa artinya dihina? Cobalah hina sebuah batu. Dan apa yang kamu dapat setelah kamu menghinanya? Jika seorang menghadapi penghinaan seperti batu, apa yang diperoleh pelaku dengan makiannya? Gitu ya. Bukan orang lain yang menciptakan persepsi tentang diri kita sendiri loh, tetapi kitalah, pemikiran kitalah yang menciptakan persepsi itu.
Lebih jauh lagi, Epictetus dapat mengajari kita bagaimana menanggapi penghinaan melalui penggunaan ironi dan kecerdasan yang kita miliki dicampur dengan gurauan. Ceritanya dia pernah dihina ya, kemudian dia berkata begini, jika Anda mengetahui bahwa seseorang menjelek-jelekan Anda, jangan mencoba membela diri. Tanggapi saja dengan, ya betul, dan dia tidak tahu setengahnya, karena dia bisa mengatakan lebih banyak. Itu katanya Epictetus ya. Kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang terkenal lainnya yaitu Marcus Aurelius menawarkan cara yang singkat tapi kuat dan powerful untuk menghadapi penghinaan, yaitu balas dendam terbaik adalah tidak menjadikan diri kita seperti dia atau musuhmu. The best revenge is not to be like your enemy. Marcus Aurelius. Seseorang yang merasa perlu menghina orang lain memiliki satu tujuan, yaitu memulai perkelahian atau perselisihan dan menyeret orang lain yang dia hina itu turun ke levelnya si penghina itu. Saat dihina, balas dendam terbaik yang kita bisa berikan adalah tidak melawan. Dengan menghindari seperti pengacau kita akan dapat tetap tenang dan penuh perhatian konsentrasi, sementara yang lain akan merasa tidak puas karena tujuannya tidak tercapai. Si penghina ini tujuannya menghina dirimu tenang-tenang, maka tujuannya dari si penghina itu tidak akan tercapai. Salah satu quote Epictetus lagi ya, bagus ini. Any person capable of angering you becomes your master. He can anger you only when you permit yourself to be disturbed by him. Epictetus. Siapapun yang mampu membuatmu marah, dia menjadi tuan atasmu. Dia bisa membuatmu marah hanya jika kamu membiarkan dirimu diganggu olehnya. Epictetus. Persepsi Stoik tentang penghinaan itu cukup jelas ya. Seseorang tidak dapat mengontrol kita, saya, Anda tidak dapat mengontrol apa yang ada dalam pikiran orang lain. Dan kita tidak boleh mencoba memaksakan pendapat yang berbeda pada orang tersebut, percuma. Jika Anda dapat mengendalikan pikiran Anda sendiri, maka Anda akan dapat mengontrol reaksi Anda sendiri terhadap penghinaan tersebut. Kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk penghinaan sehari-hari dan menghadapinya dengan akal kita, bukan dengan emosi kita. Ingat ya, tidak ada satupun dari kita yang terbebas dari hinaan. Yang kebal dari hinaan tidak ada. Tidak mungkin bagi kita sembunyi pada hinaan orang. Selama kita hidup, mulut orang akan ada yang menghina kita, baik dia mau sengaja ataupun tidak. Tetapi ketika kita dihadapkan pada mereka, kita memiliki kesempatan untuk menanggung hinaan orang. Kita memilih dikotomi kendali, apa yang bisa saya kontrol dan apa yang tidak bisa saya kontrol, dan menjadikannya untuk memperkuat kepribadian dan karakter kamu dalam proses hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius ya, be like the cliff against which the wave continually break, but it stand firm and tames the fury of the water around it. Jadilah seperti tebing, di mana ombak akan terus-menerus berusaha memecah, tapi tebing itu tetap berdiri kokoh dan menjinakkan amukan air di sekitarnya. Marcus Aurelius. Oke, demikian video singkat yang saya buat mengenai bagaimana cara kita menghadapi negativity dan hinaan dari orang dengan mempergunakan dikotomi kendali, apa yang Anda bisa kontrol dan apa yang tidak bisa Anda kontrol. Semoga dengan cara seperti ini, tiap Anda mendengarkan video ini, berlatihlah untuk merasakan apa yang Anda bisa kontrol dan apa yang tidak bisa Anda kontrol. Bagi saya, hal dikotomi kendali itu cukup baik ya. Saya kemudian bisa mengontrol emosi saya, memikirkan apa ya yang sebenarnya ini hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. Jadi kenapa saya membuang-buang waktu untuk emosi atau marah terhadap sesuatu hal-hal yang memang tidak bisa saya kontrol. Saya buang-buang waktu akhirnya. Nah, saya berfokus kepada apa yang bisa saya kontrol, yaitu persepsi saya sendiri, diri saya sendiri, pemikiran saya sendiri. Jika
Jika hal-hal ini bisa berguna bagi saya, mungkin ini berguna juga bagi Anda yang sedang mengalami penghinaan atau rasa sakit hati atau negativity dari orang lain. Jika Anda berpikir bahwa video ini berguna, tolong sebarkan ke yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta berkomentar pada kolom komentar mengenai apa yang Anda pikirkan tentang video ini. Baiklah, terima kasih.